Voice Note with Debbie Nurul Huda. Only on Dunia Jiji. Bersedia? Siap? Ya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Kali ini guys, aku bakalan ngobrol-ngobrol voice notean bersama seorang pecinta novel, pembaca novel, bahkan dia yang memiliki komunitas pembaca novel. Wah, keren gak? Siapa lagi kalau bukan Debbie Nurul Huda. Debbie Nurul Huda ini adalah seorang di mana Instagramnya itu banyak dihiasi oleh foto-foto novel dengan dekorasi, dengan konsep yang sangat baik, sangat amazing. So, sebelum kita sampai ke ranah itu, aku ingin nanya nih sama Debbie Nurul Huda. Selama COVID-19, apa aja nih kegiatanmu? Halo Zizi, nggak nyangka tahu aku dapat DM dari kau, terus bilangin kalau kita mau buat acara gini-ginian. Oke, I'm touched. Thank you so much ya for giving me chance to speak. Terus kalau kau tanyakan kegiatan ini boleh nggak aku pakai kau aku? Ya udahlah ya nggak apa-apa ya. Terus kalau kau tanya aku tuh ngapain aja kan Zi? Aku tuh sebenarnya pas COVID-19 ya because this is new normal so everyone is getting back to work. Jadi disinilah aku di kosan aku tetap mengajar ke sekolah dari pukul 7.15 sampai pukul 3 sore. Ya, bener sih, Debbie. Pakai aku kau nggak masalah. Kita kan temenan udah lama ya dari SMA, kuliah sampai sekarang. Ya kalau cerita COVID-19 sih kayaknya Medan it always be normal. Kita kayak tapi ya mungkin sistemnya aja yang beberapa instansi atau dan kita sesama-sama guru ya. Kita ngejalanin namanya belajar online, mengajar online. Ya, it means itu sama aja kita kayak bekerja, cuman perbedaannya kita nggak bertatapan langsung sama murid, jadi proses belajar mengajarnya sedikit berbeda. Oke, kita masuk ke ranah yang berikutnya ya. Kita tinggalkan dulu tentang pandemik ini. Ya, semoga pandemik ini berakhir. Kita bumi menjadi lebih sehat, kita jadi lebih mudah untuk kedepannya. Amin. Aku melihat nih di profile Instagrammu di @debbie_reads_with_nemo. So, you write, kamu buat tulisan kayak gini. I quote every nice quotes of book. Nah, apa sih maksudnya? Kenapa kamu membuat kalimat itu di profile Instagrammu? Iya, jadi aku punya Bookstagram account di Instagram kan, karena aku pikir lebih fotogenik lagi lah kalau buku itu aku foto sendiri daripada aku selfie, smile sana smile sini nggak laku. Begitu aku buka ini kan, begitu aku alihkan gitu akun pribadi aku jadi Bookstagram account dan lumayan banyak sih aku temuin komunitas yang super duper amazing lah, mereka berisi semua dan sepassion sama aku, jadi aku bangga ya punya Bookstagram account dan punya komunitas juga. Terus kalau ditanya itu kenapa bio aku tulis gitu, I quote every nice quote of books, karena selain membaca aku juga suka mengingat-ingat kembali, kayaknya nih ada di buku ini. Jadi selain membaca aku juga ngambil quotation dari buku tersebut, jadi aku nggak lupa ini buku apa gitu, atau enggak ini pernah nggak aku baca, apa buktinya aku pernah baca, oh ini quotationnya, gitu. Jadi sekedar memorize saja sih. Oh, jadi begitu. Makna dari I quote every nice quotes of book itu menyatakan bahwasannya Debbie pernah membaca buku ini karena quotationnya ini dan menjadi sebuah memorize juga. So, Debbie juga merelakan Instagramnya, guys, Instagramnya yang real dia alihkan untuk menjadi Bookstagram. Menarik kan? Dimana orang-orang mempertahankan kekeh Instagram accountnya untuk pribadinya, untuk hiburannya, untuk menunjukkan atau show off siapa dirinya, tapi Debbie justru Instagram aslinya dia alihkan untuk ke novel dan bookstagramnya. Wow, luar biasa Debbie. Keren, keren, keren. Pertanyaan aku nih berikutnya untuk seorang Debbie.
apakah ada quotation atau satu dua kalimat quotes yang masih Debbie ingat sampai sekarang yang benar-benar relate dengan kehidupan Debbie sekarang? Oh, but first don't get wrong on me please. Bukannya aku sok-sokan gitu ya, mau alihkan my private account. Maksud aku personal account jadi account Bookstagram gitu. Bukan ya. Sebetulnya aku punya lagi nih personal account, tapi nggak begitu aktif. Oke, jadi pertanyaannya tadi, ada nggak quotes yang relate quote yang relate di kehidupan aku sekarang? Itu tuh udah ada. Oke, jawabannya ada. Itu dari novel yang paling aku sukai, paling the best lah menurut aku. Jadi quotationnya tuh gini sih, dia bilangnya begini kan, jika kau ingin melihat Tuhan, bukan lihat di tempat-tempat ramai atau di rumah ibadah, tapi lihatlah di rumah sakit. Oh my god, dari situ aku udah oke, gimana ini maksudnya. Oke, maksudnya gitu gini, rumah sakit itu tempat orang yang benar-benar berdoa karena orang yang didoakannya mungkin sedang diambang maut sih. So can you guess how amazing it is? Oh my god, aku di situ. Oh ya, oke, you're right. Oke, judul novelnya itu adalah The Kite Runner, yang nulis itu Khalid Husseini. Kurang lebih gitu ya. Seru banget ya quotationnya, benar-benar mengingatkan kita akan kehadiran Tuhan, benar-benar nyampe gitu tentang setiap kata-katanya, dimana memang aku juga pernah ngerasain di situ, dimana merawat seorang almarhum bapak kemarin, benar-benar kita kayak menumpahkan doa di situ, berharap berharap untuk sembuh, berharap untuk nggak merasakan keadaan itu lagi, dan berharap Tuhan itu ada di situ. Benar-benar itu itu bukan relate untuk kehidupanmu aja kali, Dep, untuk every people ya, kayak setiap orang bakalan ngerasain itu juga. Bagus sih quote-nya, bagus sekali, dan aku yakin tuh novelnya pasti isinya sangat-sangat bagus. Oke, anyway, Debbie, aku mau nanya lagi nih, Deb, tentang di profile Instagrammu tertulis tentang reader of mystery, thriller, horror, and historical fiction. Kenapa nggak ada kata romantik ya di sini ya? Kenapa semuanya kesannya kalau mereka melihat wajahmu, kalau orang-orang ya melihat penampilanmu, performancemu, kayaknya nggak mungkin seorang Debbie membaca novel yang seperti ini. Kenapa kamu memilih genre novel yang seperti itu gitu? Kenapa nggak cinta-cintaan, remaja-remajaan, atau yang lucu-lucuan? Why gitu? Oh iya, masalah itu ya. Emang banyak sih yang tanya, kenapa bacaannya gitu sih? Kenapa nggak romance atau yang adult? Kenapa yang bunuh-bunuhan, nah gitu kan, berdarah-berdarah. Tapi sebenarnya aku memang lebih suka tebak-menebak. Aku lebih suka buat deduksi gitu. Ini siapa yang bunuh ya? Atau kayaknya ini mencurigakan. Iya, mungkin bisa dibilang lah karena curiosity gitu kan. Terus aku memang lebih suka yang bacaan berat. Nggak, oke, just let it flow, nggak gitu. Aku suka kayak berstep-step-step dan membuat spekulasi. Bolehlah kalian bilang kalau aku orang seuzon, tapi nggak apa-apa. Seuzon itu aku gunakan untuk menebak pembunuh di novel yang sedang aku baca. Nah, kalau masalah historical fiction itu memang aku lebih suka baca juga novel yang mengandung unsur sedih gitu, seperti peperangan kan. Jadi aku kayak mana ya, mau tahu gitu apa arti perang bagi kita, dan apa dampak perang bagi kita, dan apa yang terjadi pada masa lalu itu. Aku lebih suka baca novel yang begitu sih karena mengandung makna kehidupan menurut aku. Dan di historical fiction ini kita jadi belajar untuk apa yang akan dilakukan ke depannya supaya prevention gitu. Dan aku rasa historical fiction ini nggak fiction kali gitu, memang ada unsur-unsur ininya, history, tapi nggak terlalu berat dan nggak terlalu ringan menurut aku ya.
pemilihan genre novel pun itu memang menunjukkan karakter Debbie juga ya. Kenapa memilih genre itu daripada genre-genre yang let it flow, yang nyantai. Wah, menarik sih, Deb. Dan sebenarnya sih mungkin aku juga bakalan di posisi Debbie juga ya, karena membaca suatu bacaan yang udah ketebak endingnya itu kayak mau kayak wasting time gitu kan, kayak mau bener-bener ngebuang waktu kita gitu kan. Nah, ini ada pertanyaan nih dari aku, Dep. Dari sekian genre, dari ada mystery, thriller, horror, and historical of fiction, genre mana yang paling favorit untuk Debbie baca? I love mystery the most. Really aku nggak bisa baca sesuatu atau nonton, even kalau nonton pun aku kan sih kalau misalnya nggak ada ini siapa ini ya suspeknya gitu, aku nggak bisa. Jadi aku lebih suka lah, paling suka genrenya itu misteri, walaupun terkadang deduksi aku tuh banyak salahnya, tapi aku tetap belajar untuk menebak dengan benar siapalah pelaku dari kejahatan itu gitu. Wah, ternyata misteri adalah genre terfavorit oleh Debbie Nurul Huda untuk baca in every time. Nah, ini kan udah saya tanya nih, udah aku tanya sama Debbie tentang favoritnya. Ini ada pertanyaan lagi, Deb. Bisa nggak Debbie berikan judul beberapa novel yang mana Debbie nyesel ngebacanya, nyesel baca novel ini, payah, terserah Debbie deh. Bisa nggak Debbie beritahukan kepada dunia Jiji beberapa novel-novel yang Debbie nyesel membacanya? Wah, ini benar-benar sensitif topiknya ya. Aku takutnya nanti kan kalau misalnya aku bilang judul novel yang nyesel aku bacanya, nanti orang bilang, enggak, ini bagus, dasar aja selera rendah, gitu. Tapi ini terserah ya, aku coba jawab. Novel yang menyesal aku baca itu yang pertama adalah, ada dua nih ya. Yang pertama adalah The Dead Return. Autornya itu Sensei Akio Shirikaku. Kenapa aku kesel bacanya? Karena di luar ekspektasi, atau memang aku punya ekspektasinya terlalu tinggi ya, karena sebelumnya aku baca novel dia yang Holy Mother itu bagus sekali, ya Allah, Masya Allah. Terus aku ya nggak salah dong pasang ancang-ancang ekspektasi yang sama juga terhadap novel si The Dark Return ini, dan ternyata aku kena apa ya, kena zong, boleh dibilang ya kena zong ya, sorry ya bagi fansnya Sensei Akio Shirikaku. Terus terus satu lagi tuh ada novel judulnya Silent Wife. Silent Wife itu aku nggak nyangka sih, aku nggak expect endingnya itu, karena aku berharap banget, berharap kali ya ini ada plot twistnya, karena aku udah dari pertama udah guess gitu, oh kayaknya ini memang mengarah ke si pelaku yang aku duga kuat sebagai tersangka gitu. Jadi mungkin karena tebakan aku yang benar, atau memang karena nggak ada plot twistnya, jadi aku merasa kecewa. Oke, mohon maaf kalau dua novel yang aku sebutkan tadi ternyata kebetulan kalian sukai. Maaf ya, maaf ya, maaf ya. Ini kan Zizi nanya aku ya, bukan nanya kalian. Wah, jadi cukup berani ya Debbie Nurul Huda untuk menyebutkan judul dari novel yang menyesal untuk dibaca seorang Debbie Nurul Huda. Nah, aku kira awalnya Debbie akan menutupi itu, tidak mau berbagi tentang tentang hal itu. Ternyata Debbie adalah orang yang benar-benar mengutarakan kebenaran, sesuatu hal yang dia tidak suka, dia berani untuk ungkapkan. Wow, luar biasa Debbie. Jadi untuk kalian semua penggemar dari penulis kedua novel tersebut atau memang menyukai novel itu, ya mohonlah dimaafkan karena Debbie hanya menyampaikan suatu hal yang dia tidak, bukan dia tidak suka, tapi dia kurang berminat untuk novel tersebut. Bukan berarti novelnya jelek, bukan berarti novelnya itu isinya tidak ada manfaatnya, bukan, bukan. Ini hanya penilaian dan selera orang yang berbeda-beda. Mungkin selera Debbie tidak di situ. Oke, Deb, kita kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Debbie Nurul Huda, selama ini Debbie membeli buku novel
atau membaca novel itu berdasarkan genre, berdasarkan judul, penulis, atau review dari orang lain? Oke, yang pertama aku akan beli berdasarkan genre. Itu otomatis aku akan pergi ke rak atau enggak ke genre lah. Kalau misalnya aku beli online kan itu ada genre kan. Langsung aja aku klik misteri atau thriller. Tapi nggak serta-merta langsung aku beli, ya aku tetap buka juga review orang, karena biasanya kan di Bookish, di Bookstagram account itu banyak sekali yang review buku-buku baru gitu. Jadi aku baca dulu review mereka, kalau kayaknya kena nih sama aku, baru aku beli. Kadang kalau berdasarkan judul, enggak sih, enggak pernah aku beli. Kayaknya judulnya ini enak, enggak pernah. Apalagi lihat cover, nggak pernah. Walaupun covernya cantik ya, aku nggak pernah beli berdasarkan cover. Terus kalau berdasarkan penulis, iya, karena aku udah percaya seperti yang Sensei Akio Shirikaku tadi, Holy Mother kan. Itu bagus sekali, tiba aku beli yang The Dead Return-nya kecewa. Karena memang nggak dijamin juga sih. Nggak ada yang bisa menjamin novel ini bagus, kecuali ya kita baca dulu, habis itu kita judge sendiri bagus enggak Nah, gitu. gitu guys, dengerin kata Debbie Nurul Huda. Seorang Debbie Nurul Huda yang dari dulu ya udah membaca novel, konsisten akan membaca novel. eh, Wanita ini membeli novel bukan dari judul, bukan dari cover, melainkan dari pertama sekali genre yang dia suka, yang keduanya dia berdasarkan review orang-orang, dan yang terakhir yaitu tentang siapa penulisnya. Jadi benar-benar karakter seorang Debbie mungkin mewakili dengan pembaca-pembaca novel di luar sana mungkin sependapat dengan Debbie gitu. Bahwasannya tips dan trik membeli novel itu berdasarkan itu, bukan dari cover apalagi judul. Oke, next kita masuk ke pertanyaan berikutnya nih. Tadi Debbie ada bercerita tentang novel, penulis dan lain-lain. Bisa nggak Debbie cerita sebutkan 5 penulis novel terfavorit? Oke, 5 ya. Yang pertama ada Agatha Christie. This is my favorite author. Kayaknya sih semua yang suka baca buku misteri pasti suka sama Agatha Christie ini karena dia memang gak pernah mengecewakan tulisannya. Terus yang kedua ada aku suka J.D. Barker. J.D. Barker ini adalah penulis novel yang crime, thriller, dan pokoknya lebih ke penyiksaan lah. Ya, ke crime, lebih ke crime ya. Terus karena aku memang udah baca buku dia ini 2 dan memang bagus-bagus, jadi ya aku nobatkanlah dia sebagai my best author. Yang ketiga ada dari penulis lokal nih ya, Rui Meita namanya. Aku baca buku dia, novel dia yang berjudul Rumah Lebah. Ya, dan this beyond my expectation. Keren kali, serius. Gak mengecewakan lah. Lanjut ya, yang keempat ada Khalid Hosseini. Khalid Hosseini ini adalah penulis novel historical fiction. Jadi aku udah baca buku dia semua ya, 3 aku udah baca bukunya 3 sama 4 kayak grafis gitu, novel grafis. Terus semuanya bikin aku nangis, serius nangis, nangis ya nih, nangis. Aku nggak ketawa baca buku dia, aku nangis. Udah. Terus yang kelima, yang terakhir ada Edgar Allan Poe. Kalau kalian baca buku atau novel Edgar Allan Poe ini serasa baca buku azab. Semua penderitaan perih di neraka bisa digambarkan oleh si Edgar Allan Poe ini. Oke, salut. Salut buat mereka berlima. Bukan berarti aku nggak suka yang lain ya, tapi ini adalah author yang aku percayai bukunya bagus. Nah, jadi begitu guys.
5 orang tersebut itu adalah penulis terbaik versi Debbie Nurul Huda. Sekali lagi, versi Debbie Nurul Huda, bukan versi kalian. Jadi kalau kalian punya versi tersendiri ya itu terserah kita kalian juga karena setiap orang punya seleranya masing-masing. Oke, Debbie. Ini ada pertanyaan juga dari aku. Sekarang banyak tuh kan ada platform, aplikasi, website yang menghadirkan novel-novel juga gitu. Ada mungkin novel tuh, ada Wattpad dan yang lainnya. Uh, Depi Nurul Huda, apakah pernah menggunakan aplikasi itu sebagai media membaca novel? Nah, apakah aplikasi itu memberikan peranan yang baik ya menurut Debbie atau malah menjadi peranan yang buruk? Oh, iya iya, ini bagus bagus sekali pertanyaannya, Zi. Kadang kami kan para bookish ini kayak punya pro kontra sendiri antara digital atau buku fisik gitu. Jadi ini bagus sekali untuk dibahas ya. Pertama aku jawab, aku punya aplikasi baca namanya Gramedia Digital. Gramedia Digital ini berlangganan ya, nggak gratis gitu, bayar per paket. Jadi per bulan bayarnya 90.000, tapi bisa dipakai untuk 5 orang. Jadi kami anggota Bukis Medan bagi-bagi gitu. Aku salah satunya. Jadi kan nggak terlalu berat, bisa dipakai di 5 aplikasi. Jadi menurut aku kan, yang pertama kalau yang buku cetak ini nggak buku cetak ya, digital. Kalau digital ini satu, hemat hemat uang, yang kedua portable, nggak mesti bawa buku banyak-banyak, apalagi kalau kita lagi traveling kan, aduh, bawa ini lagi, bawa itu lagi, bawa buku lagi. Nah, sebenarnya bisa diselipkan, tapi lebih efisien pakai yang digital gitu. Tapi untuk koleksi kan Zi, aku lebih suka ya pakai buku fisik lah, namanya kan mau dikoleksi. Terima kasih mau meluangkan waktunya untuk mengisi konten aku yang voice notan seperti ini dan semoga yang kita ceritakan, yang kita obrolin ini menjadi manfaat, menjadi faedah, ilmu, edukasi bagi yang mendengar, bagi yang melihat. Yeay, amin 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 amin, menginspirasi aku ya. Ini sumpah ini memotivasi kali channelnya ini. Kenapa aku nggak mikir dulu ya buat channel mau memotivasi orang gini ya kan? Keren-keren sih. Jangan lupa di subscribe ya, Dunia Azizi, karena kontennya sangat menginspirasi dan mengedukasi, bukan receh-receh ya. Oke, jadi aku juga mau promosiin, kalau kalian suka baca, don't forget to follow my community on Instagram dengan username @bukishmedan. Ya 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 ya. Oke, Zizi. Makasih Zizi. Assalamualaikum.